Nah, kalau saya gambarkan dengan bagan, seperti inilah iman Kristen yang tidak benar dengan iman Kristen yang benar, perbedaannya. Ini loh, gereja akhir zaman seperti ini. Kalau tidak saya tinggikan, Allah tidak menjadi tinggi. Kalau bukan saya yang memuliakan Allah, Allah tidak mulia. Saya yang hebat. Saya yang membuat Allah menjadi terpuji, tinggi dan mulia karena saya. Kalau bukan karena saya, pelayanan di situ tidak akan berhasil. Kalau bukan karena saya. Kalau karena saya dari muda sudah rajin berdoa, puasa, berbuat baik, saya tidak akan memiliki gereja sebesar ini. Kalau bukan karena saya. Coba cermati dan kritisi. Gereja sekarang kan seperti ini semua. Makanya ketika pujian penyembahan dalam liturgi pun, udah di panggung, lalu singer perempuannya pakai rok mini. Mereka sedang meninggikan. Wah, saya sedang meninggikan Allah. Karena kalau tidak saya tinggikan, Allah tidak akan menjadi tinggi. Dia hebatnya manusia. Lalu tatanan ilahi dilanggar dalam segala aspek. Kekudusan Allah expendable, saya tuliskan. Kekudusan Allah dikorbankan terus. Allah harus jadi pihak yang mengalah terus. Selama manusianya kelihatan, itu kan. Coba cermati praktek bergereja di sekeliling kita. Kalau kita mau jujur, ini yang terjadi loh. Ini salah. Yang benar sebelah kanan. Allah sudah sejak awal kudus, mulia, maha tinggi. Sikap kita manusia yang benar, iman Kristen yang benar, gereja yang benar adalah sikapnya seperti ini di hadapan Allah ya. Jadi di sini kekudusan Allah memancarkan kemuliaannya, maka kalau yang kita lihat adalah kemuliaan Allah yang benar, ini efeknya, ini respon kita, memuliakan Allah. Kita sudah belajar ya 2 poin ini, saya tidak akan ulang ayat-ayatnya. Manusia tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Lalu manusia mendapatkan kepuasan, kebahagiaan, sukacita ketika memandang kemuliaan Kristus. Itu loh. Hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Sehingga ketika suatu saat Kristus menyatakan kemuliaannya, kita bagian dari itu. Jadi kalau mencuri-curi kemuliaan bagi diri sendiri, pasti dia belum melihat kemuliaan Allah. Sudah saya sampaikan kan minggu lalu. Karena kalau yang dilihat benar kemuliaan Allah, responnya ini. Lalu kalau yang dia dapat adalah pernyataan kekudusan Allah, maka responnya adalah hidupku kudus. Memiliki sikap yang benar terhadap kekudusan Allah. Ini loh. Ini kan salah satu poin pertanyaan dari jemaat kan. Coba diulang katanya. Pemahaman tentang timbal balik antara melihat kemuliaan Allah dengan memberi kemuliaan kepada Allah. Lalu timbal balik antara mendapat pernyataan kekudusan Allah dengan hidupku kudus. Itu timbal balik yang pasti terjadi ketika yang kita lihat kemuliaan Allah, respon kita adalah memuliakan Allah, tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah. Lalu kepuasan kita adalah dari memandang kemuliaan Kristus, bukan dari mendapatkan kemuliaan bagi diri kita sendiri. Lalu ketika kita mendapat pernyataan kekudusan Allah, maka respon kita adalah hidup kudus. Apa sih hidup kudus? Ini memilih sikap yang benar terhadap kekudusan Allah. Enggak seperti ini. Ini enggak kudus. Kalau menganggap Allah menjadi tinggi itu karena dia yang meninggikan, itu enggak kudus. Sikapnya salah terhadap kekudusan Allah. Karena Allah dari awal sudah maha tinggi. Kenapa ya? Jadi hidup kudus itu kita tahu sikap kita yang benar yang harus kita tunjukkan terhadap kekudusan Allah. Itu loh sikap hidup kudus. Ini enggak. Kalau masih merasa manusianya yang besar, yang hebat, tidak tahu. Jadi saya gambarkan seperti ini ya, yang benar itu, sikap gereja yang benar adalah yang di kanan ya. Jadi ini, kitanya semakin berkurang, semakin kecil, semakin merendah. Saat itulah Yesus di dalam hidup kita, di dalam hati dan pikiran kita semakin mendapatkan porsi yang besar ya. Terserah Allah, coba renungkan. Kita tuh banyak diwarisi oleh lagu-lagu yang sebenarnya menggambarkan ajaran firman yang benar. Salah satunya yang saya suka, suka-sukanya Tuhan. Suka-sukanya, gitu kan kita nyanyikan sambil joget dangdut. Tapi kita nggak ngerti maksudnya apa gitu. Suka-sukanya Tuhan tuh ini, tunduk sepenuhnya.
Terserah Tuhan, karena saya yakin, saya percaya, saya tahu pasti apapun yang dilakukan Tuhan pasti benar, pasti adil, pasti baik, pasti kudus. Gak ada setitik pun niat jahat dalam diri Allah. Makanya suka-sukanya Allah. Hidup saya pribadi suka-sukanya Allah. Ikut saya belajar. Suka-sukanya Allah itu loh aktif, bukan suka-sukanya Allah nari dangdut terus tetap menjalani kehidupan maunya kita. Aktif. Kalau kita berkata suka-sukanya Allah, yang Allah sukai tentang cara saya menjalani kehidupan pribadi apa ya? Nah itu, saya lakukan. Dalam saya menjalani kehidupan rumah tangga itu suka-sukanya Allah, yang Allah suka seperti apa sih? Tatanan ilahi. Oh, hai suami-suami, kasihlah istrimu seperti Yesus mengasihi jemaat. Hai istri-istri, tunduklah pada suamimu seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Oh, itulah sukanya Allah. Kalau kita lakukan, itulah suka-sukanya Allah. Kita tuh banyak kebenaran firman dijadikan lagu, tapi cuma jadi sekedar lagu. Ya, berbeda dengan praktek kehidupan kita. Ini ya. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau kita mendapatkan pernyataan kekudusan Allah yang benar, respon kita adalah kita hidup kudus di hadapan Allah. Apa itu hidup kudus? Menjaga sikap yang benar terhadap kekudusan Allah. Nah, kita sudah mendapatkan contoh dari peristiwanya Nadab dan Abihu ya. Ketika Nadab dan Abihu mendapat pernyataan kekudusan Allah, mereka seketika mati ya, disambar oleh apinya Allah. Tetapi setelah peristiwa itu, ini yang dikatakan Allah lewat Musa kepada Harun. Inilah yang difirmankan Tuhan, kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Allah memakai peristiwa Nadab dan Abihu untuk menyatakan, kalau kamu tidak mau bernasib sama seperti Nadab dan Abihu, ketika Allah menyatakan kekudusannya mereka mati, binasa, kamu harus karib dengan aku. Nah, kata karib ini berasal dari kata karob. Karob ini akar katanya karab, yang artinya to approach, get near, mendekat kepada Allah. Nah, sekali lagi, kalau mengartikan bahasa dalam Alkitab, jangan pakai romantisme, sentimentalisme manusia. Oh, saya sudah doa tiap malam Tuhan, nangis-nangis, bahkan gelepar-gelepar. Air mata saya tiap doa Tuhan habis 3 ember. Itu loh tindakan saya mendekat kepada Tuhan, bukan begitu. Mendekat kepada Allah yang kudus itu tadi suka-sukanya Tuhan. Ketika setiap langkah kehidupan kita semakin selaras sesuai dengan tatanan ilahi, kehendaknya Allah, mau-maunya Allah, itu loh kita mendekat kepada Tuhan. Jadi jangan digambarkan sentimentalisme gitu. Itu kan kekristenan versi Hollywood yang digambarkan di film-film Hollywood. Kasih itu digambarkan sentimentalisme, seolah hubungan antara manusia dengan manusia, antara sepasang kekasih. Tidak. Hubungan dengan Allah itu kudus. Gak bisa main-main gitu, gak pakai kayak sentimen. Saya udah nangis-nangis, bahasanya pendeta GPDI, saya didekap oleh Allah. Itu dia bilang ketika dia berdoa menyembah nangis-nangis, lalu saya merasa dipeluk oleh Allah. Itu loh yang menekankan sentimentalisme, ukuran-ukuran manusia, pengalaman-pengalaman hidup manusia dipakai untuk mendefinisikan, mengartikan hubungan dengan Allah. Allah itu kudus, separateness, dia sama sekali berbeda, nggak bisa pakai ukurannya manusia. Jadi to approach, get near atau mendekat kepada Allah itu ketika melakukan sesuatu sesuai maunya Allah. Yang dilakukan Nadab dan Abihu apa? Yang dilakukan Nadab dan Abihu, dia membawa api yang asing yang tidak diperintahkan Allah ke atas mezbah ukupan. Mereka mendapatkan definisi tidak karib. Nangkep ya? Tidak bergerak mendekat kepada Allah. Jadi mendekat kepada Allah itu melakukan apa-apa suka-sukanya Tuhan, sesuai dengan hukum-hukumnya Allah. Nadab dan Abihu itu termasuk ini, anomia. Sudah dituliskan jelas-jelas, jangan bawa api yang lain ke atas mezbah ukupan. Mereka lakukan itu. Nanggap ya. Jadi yang karib itu loh, mendekat kepada Tuhan artinya karibnya. Karab.
get near, approach, jadi mendekat kepada Allah. Bukan, aduh serasa udah mendekat kepada Allah. Enggak, bagaimana hidup kita? Secara pribadi kamu sudah ngikutin tatanan ilahi enggak? Kehidupan rumah tanggamu sudah ngikutin tatanan ilahi? Cara kamu mendidik anak berdasarkan otoritas dari firman sudah kamu laksanakan? Kamunya aja nggak suka firman, soal mendisiplinkan anak lagi. Nah kamunya nggak mau didisiplinkan sama gembala. Suami berani jadi imam di tengah keluarga, istri membantu suami menegakkan tatanan ilahi, itulah penolong. Jadi itulah mendekat kepada Tuhan itu bukan sentimentalisme emosional ya. Jangan diturunkan gitu derajat hubungan dengan Allah yang harus didasarkan kepada kekudusannya itu dengan sentimentalisme manusia yang sekedar mengandalkan perasaan gitu. Udah saya sudah merasa dekat dipeluk Tuhan gitu. Lah, pelayanan aja kamu masih jalankan tidak sesuai dengan tatanan ilahi. Oke ya, seperti itu. Nah, kalau kita definisikan karib dengan Tuhan atau bergerak mendekat ya, ini jalan, kan jalan kepada Allah itu satu-satunya cuman ini. Jadi kalau kita mau mendekat kepada Allah ya satu-satunya jalan ini. Bukan pengalaman kita, bukan emosi perasaan kita. Rasanya udah dekat banget, bukan ya, tapi ikuti jalan ini. Setia walaupun sakit, ikuti jalan ini. Nah kalau kita baca 1 Petrus 1 ayat 14 mulai dikatakan seperti ini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi orang yang bisa mendekat kepada Allah, karab, melangkah semakin mendekat kepada Allah, adalah orang yang memiliki kodrat yang sama dengan yang Allah miliki, yaitu kudus. Gak bisa kalau gak begitu. Jangankan mendekat kepada Allah, bergerak mendekat kepada Allah, melihat Allah pun tanpa kekudusan tidak bisa. Itu ayatnya di bawah, tapi ayat yang kedua dulu ya. Jadi Petrus mengutip ini, kuduslah kamu sebab aku kudus, itu diambil dari perjanjian lama ya. Ini saya cantumkan ayat-ayatnya, tetapi kita akan baca yang terakhir. Imamat 20 ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Nah, yang saya kasih warna agak merah ini kan definisi kita dikuduskan. Dipisahkan Allah dari dunia, untuk menjadi kesayangannya Allah. Dikuduskan. Hanya orang-orang yang sudah dikuduskan yang bisa bergerak mendekat kepada Allah. Makanya diawali dari kuduskanlah kamu bagiku. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak ada cara lain supaya kita bisa bergerak mendekat kepada Allah selain kita menjadi orang kudus. Orang yang sudah dikuduskan Allah. Jadi manusia dalam keberadaan dirinya yang sudah jatuh ke dalam dosa tidak bisa mendekat kepada Allah. Bahkan melihat Allah pun tidak bisa. Baca ya Ibrani 12 ayat 14 bagian B. Kejarlah kekudusan sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bagaimana bisa bergerak mendekat kepada Tuhan sedangkan melihat Dia saja tidak bisa? Maka Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tetapi oleh dirinya sendiri manusia tidak bisa menjadi kudus. Maka Allah lah yang menguduskan. Memisahkan dia dari dunia. Menjadi kudus, menjadi miliknya Allah, miliknya kesayangan Allah. Itu kan kita sudah belajar. Arti dari dikuduskan. Ini. Jadi kalau kita tidak hidup kudus, gak bisa mendekat kepada Allah. Mau nangis-nangis seperti apapun dalam doa penyembahan kita. Itu cuma perasaan manusia, sentimentalitasnya manusia, bukan realitas rohani. Ya, harus kudus. Tidak bisa ditawar-tawar, harus kudus. Ya. Oke, lanjut. Nah, kalau kita kembali ke bagian yang tadi, posisi kekudusan Allah seperti ini ya. Di mana Allah menetapkan syarat supaya kita bisa mendekat kepadanya, kuduslah kamu sebab aku kudus.
Inilah yang kita sebut sebagai takut akan Tuhan. Kita sudah sempat bahas kemarin. Jadi yang bisa melihat kemuliaan Allah yang benar supaya responnya ini memuliakan Allah, lalu bisa mendapatkan pernyataan kekudusan Allah sehingga responnya hidup kudus, itu hanya orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi definisi takut akan Tuhan itu ini loh. Ketika kita melihat kemuliaan Allah, benar-benar kemuliaan Allah, maka respon kita adalah memuliakan Allah. Hidup kita tersembunyi, saya nggak usah kelihatan. Lalu ketika kita mendapat pernyataan kekudusan Allah, kita menjaga hidup kita kudus. Menunjukkan sikap yang benar terhadap kekudusan Allah, itu takut akan Tuhan. Kan? Kita sudah singgung minggu-minggu yang lalu, ini definisi. Jadi kalau melihat gambar ini, inilah takut akan Tuhan. Kita memiliki ini nggak? Respon kita syakah proskuneo. Ini pengalaman kita. Enggak seperti ini loh. Takut akan Tuhan tuh. Gitu ya. Oke, lanjut dulu. Nah, ini. Berbicara tentang takut akan Tuhan, ini ayat-ayat yang menyatakan betapa pentingnya sikap takut akan Tuhan setara dengan pentingnya hidup kudus. Makanya bagi saya, hidup kudus dan takut akan Tuhan itu sejajar. Sesuatu, dua istilah, dua ungkapan yang menyatakan hal yang sama. Coba kita baca ayat-ayatnya ya. Tentang takut akan Tuhan ini. Takut akan Tuhan itu kalau dalam bahasa perjanjian lama dipakai kata yare ya. Itu diartikan sebagai morally to revere atau religious spiritual reverence. Jadi rasa hormat secara rohani. Itu loh takut akan Tuhan. Jadi bukan sesuatu yang duniawi, yang lahiriah, yang bisa kita bikin-bikin, yang bisa kita citrakan di hadapan manusia, tidak bisa. Karena takut akan Tuhan itu sesuatu yang rohani, di luar kuasanya manusia untuk menciptakan itu. Jadi kalau kita iman Kristennya belum benar, lalu kita bilang, kamu pengen lihat takut akan Tuhan? Begini, nggak bisa. Karena yare atau takut akan Tuhan, kata yare ini sesuatu yang bersifat spiritual. Rasa hormat kepada Allah secara spiritual, secara rohani. Suatu kesadaran yang dimiliki oleh seseorang yang rohnya hidup. Makanya orang yang masih dalam dosa, iman Kristennya belum benar, dia tidak akan memiliki takut akan Tuhan. Jadi kalaupun dia perlihatkan itu di hadapan manusia, itu buatannya sendiri. Dan itu pencitraan. Secara fisik ya, secara lahiriah. Orang mungkin bisa lihat, oh ini loh. Tapi di dalam belum tentu ya. Oke, kita baca ya. Menyadari dan mengakui kekudusan Allah dengan cara hidup kudus. Sementara bersyukur karena kita sudah dikuduskannya. Ini ya, kalau saya simpulkan, rangkum dalam bahasa yang sederhana, yang disebut takut akan Tuhan itu ini, saya ulangi. Menyadari dan mengakui kekudusan Allah dengan cara hidup kudus. Sementara bersyukur karena kita sudah dikuduskannya. Mulainya dari Allah kan. Kita harus dikuduskan dulu, baru kita memiliki sikap yang benar terhadap kekudusan Allah. Nah, Pengkhotbah 12 ayat 13 berkata seperti ini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Jadi rasa takut akan Tuhan itu berhubungan dengan segala sesuatu yang tersembunyi, yang manusia tidak bisa lihat, tetapi Allah melihat dan mencatatnya, sehingga di akhir nanti Allah akan menyeret kita ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan itu. Manusia nggak lihat. Mungkin manusia lihat kita baik, karena Kristen pencitraan ini. Tetapi yang tersembunyi ini, yang akan Tuhan mintai pertanggungjawaban nanti. Nah, takut akan Tuhan itu kesadaran menjaga. Saya jadi Kristen itu jangan cuma hebat, Kristennya hebat benar di mata manusia loh. Tapi Allah melihat yang tersembunyi. Saya harus menjaga. Ketika saya sendiri, bagaimana sikap saya kepada Tuhan? Nggak dilihat orang. Itu loh takut akan Tuhan. Nanggap ya? Makanya takut akan Tuhan itu bersifat rohani. Sesuatu yang ada di dalam kita. Bukan, nggak bisa dibikin-bikin gitu. Nggak bisa dibuat-buat.
Ya, sampai situ. Ayat berikutnya, Amsal 8 mulai ayat yang ke-12. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi kalau kita memiliki takut akan Tuhan, kesadaran bahwa yang tersembunyi, yang rohani, yang tidak dilihat manusia itu yang akan Tuhan mintai pertanggungjawaban, maka kita akan membenci kejahatan. Ingat ya, kalau dalam iman Kristen jangan mendefinisikan kejahatan itu cuman merampok, membunuh gitu. Itu kejahatan. Tapi kejahatan dalam iman Kristen itu adalah anomia. Yesus katakan jahat. Menjalani kehidupan tanpa mengikuti tatanan ilahi. Pribadi, rumah tangga, keluarga, sekolah, bisnis, usaha, sehari-hari, pelayanan. Kalau tidak sesuai dengan ini, itu jahat. Nah, orang yang memiliki takut akan Tuhan membenci kejahatan. Makanya dia menjauhi. Membenci sombong. Dia nggak akan sombong. Takut akan Tuhan. Congkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Terutama di hadapan Allah ya. Ngomong sesuatu kemudian diingkari dengan gampang gitu, seolah-olah nggak ada konsekuensinya. Itu ya. Yang terakhir ya, saya ambil beberapa ayat. Nanti kalau cari khususnya di Perjanjian Lama di Amsal banyak sekali ya ayat yang berbicara tentang takut akan Tuhan. Yang ketiga, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi, untuk kita bisa mendapatkan pengetahuan akan kebenaran, pengetahuan akan Allah, lalu mendapatkan hikmat untuk bisa mengenal Yang Maha Kudus, itu dimulai dari takut akan Tuhan ya. Jadi mendapatkan pengetahuan, mendapatkan hikmat, itu dimulai dari takut akan Tuhan. Sama seperti tadi ketika Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kamu mau mendekat kepadaku, menjadi karib denganku, mendapatkan pengetahuan yang benar tentang aku, mengenal aku secara pribadi, kamu harus kudus. Kamu harus memiliki takut akan Tuhan. Setara kan? Jadi ketika kita berbicara tentang takut akan Tuhan itu tidak bisa lepas dari kekudusan Allah gitu ya. Jadi makanya saya sejajarkan pengertiannya. Nanti kita akan mendapatkan tambahan pengertian tentang kedua hal ini. Tapi saya, pribadi saya sendiri suka memulai dari situ. Takut akan Tuhan, setara dengan perintah Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus ya. Jadi kita harus hati-hati memperlakukan segala sesuatu yang sudah dikuduskan Allah, sudah dipisahkan, dikhususkan bagi Allah. Oke, lanjut. Yang jadi masalah, realitas manusia yang ada dalam keadaan total depravity, ada dalam kuasa dosa, setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Yang jadi masalah kan ini. Oke, baca ya. Sudah pernah kita baca, saya akan baca ulang. Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayat 18. Jadi kalau bertanya tentang teks Alkitab yang menyatakan bahwa manusia berdosa itu ada dalam keadaan total depravity, ini salah satu teks saya yang menunjukkan itu. Masih ada yang lain. Mulai ayat yang ke-9. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa, mati secara rohani. Ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu,
bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Perhatikan ayat yang ke-18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Jadi orang-orang yang masih ada dalam dosa ataupun sudah Kristen tapi iman Kristennya tidak benar, belum dilahirkan kembali, tidak mungkin mendekat kepada Allah, tidak mungkin menjadi karib dengan Allah. Karena mereka tidak memiliki takut akan Allah. Mereka tidak kudus. Mau belajar Alkitab sampai gelar doktor, profesor sekalipun, Allah tidak bisa membukakan realitas rohani, realitas ilahi kepada mereka karena tidak kudus. Syaratkannya mutlak. Allah bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Awal dari hikmat, awal dari pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Kalau orang berdosa, iman Kristennya walaupun Kristen belum benar, kita dengan jelas mengatakan mereka tidak memiliki takut akan Tuhan. Makanya ini, tidak ada yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Bagaimana bisa karib? Bisa bergerak mendekat kepada Allah? Total depravity. Tidak ada kemampuan dan kemauan sama sekali untuk melakukan yang benar. Apalagi mengatakan bahwa keselamatan pilihan saya. Tidak ada rasa takut akan Tuhan, bagaimana bisa memilih keselamatan dari Tuhan? Tuhan baru datang, katakanlah gambarannya ya. Allah baru datang membawa keselamatan, mau menawarkan, dia sudah lari. Gak mau ketemu dengan Allah. Bagaimana? Keselamatan bisa pilihan sendiri. Lengkap ya? Jadi ayat demi ayat yang kita baca semakin menolak keras, membantah doktrin hyper free will yang menempatkan kehendak bebas manusia bisa mengatasi kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Allah, termasuk ajaran yang mengatakan bahwa keselamatan adalah pilihan manusia. Ini ya, ini loh total depravity. Nah, kalau keadaan manusia berdosa seperti ini, lalu bagaimana Allah bisa menjadi karib dengan manusia? Loh, syaratnya harus kudus, syaratnya harus memiliki takut akan Tuhan, bisa belajar firman, kan? Semakin mengenal firman, semakin mengenali tatanan ilahi untuk saya praktekkan dalam kehidupan saya secara real, secara nyata. Bagaimana bisa melangkah mendekat kepada Tuhan seperti itu kalau syaratnya kita tidak miliki? Ini satu-satunya cara, kan? Kita ulang lagi ayat ini. Satu-satunya cara adalah dia harus dilahirkan kembali. Menjadi ciptaan baru, manusia rohani yang memiliki takut akan Tuhan. Yeskiel 36 mulai ayat yang ke-25. Saya baca ulang untuk yang kesekian kalinya. Ini ya teks Alkitab ini yang dimaksudkan Yesus ketika Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus di Yohanes pasal yang ke-3 ayat 1-10 ya. Mulai ayat yang ke-25 Yeskiel 36. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Itu hanya bisa dilakukan manusia ketika dia sudah menjadi ciptaan baru. Jadi kalau kita sudah artikan bergerak mendekat kepada Allah atau karib kepada Allah itu adalah ini, ikutin jalannya Allah, hidup menurut tatanan Allah, tunduk kepada hukum-hukumnya Allah. Itu hanya bisa dilakukan orang yang sudah dilahirkan kembali, orang yang sudah diberikan hati yang baru, roh dan baru, lalu diberi Roh Kudus, Roh Allah hidup di dalamnya. Ya,
Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini kan pengertian karib dengan Allah, bergerak mendekat kepada Allah. Nah, itu hanya bisa dilakukan orang yang sudah dilahirkan kembali. Itu loh. Jadi apa yang Yesus perbincangkan dengan Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 10, ketika Yesus mengatakan, tanpa dilahirkan kembali kamu tidak akan melihat kerajaan Allah. Tanpa dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Gitu kan? Ini air dan roh tuh ini. Yesus sedang membawa Nikodemus ke teks Yehezkiel. Tapi di tangan Pantekosta Karismatik kan percakapan Yesus lahir kembali di Yohanes 3 ayat 1 sampai 10 ini diartikan aneh-aneh. Ya. Yesus memakai atau Yohanes menuliskan kata ungkapan dilahirkan kembali ini, kata kembalinya itu memakai kata anoten dalam bahasa Yunani yang memiliki arti literal dari atas. Jadi dilahirkan kembali itu artinya bisa dilahirkan dari atas. Apa maksudnya dilahirkan dari atas? Semua adalah karya Allah sepenuhnya. Kita cuma menerima. Tidak ada keterlibatan manusia. Respon manusia secara kehendak bebasnya itu terjadi setelah Allah mengubahkan hatinya. Jadi Allah yang bergerak dahulu, Allah yang melakukan. Makanya kalau kita lihat teks ini saja, 1, 2, 3 ayat ini, kita akan mendapatkan 6 kali pernyataan aku akan. Perkataan Allah loh. Aku akan, aku akan, aku akan, aku akan. Baru setelah 6 kali aku akan, kamu respon. Kamu hidup menurut ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Itu loh respon manusia. Itu loh posisi free will manusia. Ketika Allah sudah mengubahkan hati kita, maka dengan sukarela, dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita, kita menundukkan kehendak bebas kita kepada kehendak Allah. Itu produk hasil dari karya Allah. Makanya dikatakan di sini 6 kali, aku akan, aku akan, aku akan. Kembali ke pelajaran tentang kekudusan, di Yesaya Allah katakan apa? Aku melakukan segala sesuatu demi aku. Demi diriku sendiri. Tidak perlu bantuan siapapun. Karena kalau demikian, aku bukan Allah. Karena aku Allah, aku melakukannya sendiri. Supaya segala kemuliaan ujung-ujungnya kembali kepadaku. Karena realitas kemuliaan hanya milik Allah. Tapi kalau sudah manusia berkata keselamatan pilihan saya, keputusan saya, manusia coba mengambil sebagian kemuliaan bagi dirinya. Karena kalau Allah cuma menawarkan, kalau saya nggak pilih, nanggap kan? Realitas Allah sedang dirusak oleh ajaran ini. Oke ya? Jadi kita baca ayat ini, kita baca teks Alkitab Roma sebelumnya menegaskan bahwa doktrin predestinasi itulah yang benar, yang bisa membawa gereja kepada sikap. Saya kan selalu pakai gambaran anak kita. Anak kita sampai usia sekarang, mau 5 tahun, yang ada dalam pikirannya cuma mainan, toy. Bagi dia yang paling berharga adalah mainan. Kalau kita berkata, Dek, dapat present, dapat hadiah. Dia cuman bahagia, dapat bahagia sejati kalau isinya mainan. Dia dibawa ke supermarket, ke toko, kita pilih, Dede pilih yang Dede mau, maka dia pasti pilih mainan. Itulah kondisi anak seusia dia. Jadi yang paling berharga mainan. Kalau kita kasih pilihan ya dia pilih mainan gitu. Nah manusia, kalau kita mendewa-dewakan free will, lalu katanya keselamatan iman Kristen itu pilihan dia. Karena dia belum memiliki takut akan Tuhan. Belum kudus. Tidak bisa melihat Allah. Tidak bisa melihat hal-hal rohani. Kemuliaan Allah. Buta sama sekali. Maka yang dia pilih mainan. Sama seperti anak kita. Maka dia pilih versi kekristenan di mana dia merasa punya mainan.
masih bisa main-main dalam segala aspek kehidupan. Karena dia tidak mampu memilih yang benar gitu loh. Aduh, saya tuh bener loh kadang greget kayak si Dedi suka greget ya. Berhadapan dengan dokter-dokter teologi ini nggak ngerti loh. Kamu mendewa-dewakan keselamatan pilihan saya, nggak memiliki kemampuan. Sama seperti anak saya yang belum 5 tahun. Suruh milih sendiri yang fun bagi dia, mainan gitu. Maka kita melihat sekeliling kita orang-orang yang mengaku Kristen tapi Kristennya adalah Kristen mainan. Gak memiliki takut akan Tuhan, gak memiliki sikap hidup kudus, gak memiliki sikap seperti ini di hadapan Tuhan. Satu-satunya cara adalah harus dilahirkan kembali. Ini bukan syarat dari daging. Tuhan Yesus yang mengatakan sendiri Allah. Harus aku akan, dia harus merelakan, Allah mengerjakan dalam hidupnya. Suka-sukanya Tuhan. Tuhan akan apapun yang perbuat terhadap hidup saya, hati saya, pikiran saya, lakukan. Harus dimulai dari itu, sikap seperti itu. Itu iman Kristen yang benar. Kalau pilihan manusia, percayalah. Manusia akan memilih yang menyenangkan bagi dia. Oke ya, nangkep ya? Nah, maka kembali ke bagan ini kita akan lengkapi ya. Karena kita kan sudah belajar sikap seperti ini hanya terjadi pada orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Manusia baru, manusia rohani. Maka kita perlengkapi bagan ini menjadi seperti ini ya. Kita tambahkan di sini ada pernyataan sudah dilahirkan kembali, lalu manusianya menjadi manusia baru, manusia rohani. Sini masih manusia lama, manusia jasmani, belum dilahirkan kembali. Manusianya yang besar, Allahnya kecil, gitu kan? Tuh ya, kita lengkapi. Oke, lanjut. Nah, kembali ke hidup tersembunyi. Nah, yang sudah menjadi manusia baru, ciptaan baru di dalam Kristus, diciptakan oleh Allah di dalam Kristus, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Ini hidupnya ya. Kolose 3:1, ulang lagi ya, sudah kita baca, saya baca lagi. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, dibangkitkan dari kematian rohani, hidup kita sudah diperbaharui, dilahirkan kembali, diberikan hati yang baru, roh yang baru, lalu diberikan Roh Kudus tinggal di dalam kita, maka kita akan apa? Mencari perkara yang di atas, di mana Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saya tuh mendapatkan kemuliaan ketika saya melihat kemuliaan Yesus nanti di akhir ketika Yesus menyatakan dengan sempurna. Nah, sementara ini saya masih hidup di dunia, saya tersembunyi. Biarlah segala pujian hanya bagi Yesus. Segala kemuliaan, kehormatan hanya bagi Yesus. Saya tunggu nanti saja. Pokoknya untuk saat sekarang saya tuh happy, saya tuh puas, saya tuh merasakan damai sejahtera sejati, sukacita sejati ketika saya melihat Yesus dipermuliakan. Termasuk lewat hidup saya. Ketika saya melakukan sesuatu yang benar, yang baik, kemuliaan hanya bagi Yesus. Itu puas gitu lihat Yesus mendapatkan kemuliaan. Nanti di akhir ketika Yesus menyatakan kemuliaannya secara paripurna, secara sempurna, saya termasuk di dalamnya. Sekarang tersembunyi saja. Nah, maka kalau kita pemahamannya berangkat dari ini, lalu kita baca teks dalam Matius pasal yang ke-6, kita akan mengerti apa? Teks Matius pasal 6 ayat-ayat ini berkata tentang apa? Ini loh perbuatan baik manusia yang diwakili oleh 3, yaitu apa? Berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Allah mengajarkan supaya ketika melakukan ini kita tersembunyi, jangan cari pujian dari manusia. Ketika kita berdoa, jangan untuk dilihat manusia, tetapi masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa. Ketika kita berpuasa, jangan sampai orang melihat tahu kita sedang berpuasa. Biar saya tersembunyi. Lalu ketika kita bersedekah, tangan kanan memberi,
tangan kiri tidak perlu tahu. Nah, ketika Allah melihat yang tersembunyi inilah Allah akan memberikan ganjarannya yang rohani. Tapi kalau kita melakukan ketiganya, pengen dilihat orang, pengen dipuji orang, firman Tuhan katakan, Matius 6 katakan apa? Kamu akan dapat itu yang kamu cari. Dipuji orang, tapi yang tersembunyi karena Allah tidak lihat itu, yang dari Allah kamu nggak dapat. Jadi kalau cari pelayanan gereja kelihatan sukses lewat gedung yang muat ribuan orang di depan manusia, dapat kan dia? Oh, realitasnya dapat kok. Tapi itulah yang dia dapat gitu. Dipuja-puja sebagai gembala yang sukses, diundang sana sini menjadi pembicara seminar. Tapi itulah yang kamu dapat. Matius 6 katakan, Allah tidak melihat yang tersembunyi. Gak dapat dari Allah. Nangkep ya? Bahkan hidupnya dalam bahaya. Ketika Allah nanti menyatakan kemuliaannya. Nangkep ya? Jadi kita cari yang tersembunyi saja. Oke, lanjut. Nah, kita lengkapi bagian ini. Terakhir kita lengkapi, jadi ini bentuk terakhirnya, ya kan? Manusia lamanya sudah tersingkir ya. Kita sudah selesai dengan kisah kehidupan manusia lama kita. Kita sudah jadi manusia baru, manusia rohani, diciptakan Allah di dalam Kristus. Nah, sikap ini kita sudah pelajari bersama tadi. Respon dari kita mendapat pernyataan kekudusan Allah adalah kita hidup kudus. Ya. Apa itu hidup kudus? Memiliki sikap yang benar terhadap kekudusan Allah. Sikap yang benar ini diperoleh dari mana? Ini pengajaran firman yang sehat lewat hermeneutik, cara menafsirkan yang sehat. Jadi dengan belajar Alkitab dengan benar, pengajaran yang sehat, kita dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus untuk menunjukkan sikap yang benar terhadap kekudusan Allah, hidup kita dan segala hal yang sudah dikuduskan. Dikuduskan itu kan dikhususkan buat Allah. Jadi menjaga kekudusannya itu dengan cara sikap kita benar. Nah, sikap yang benar itu kita dapat pengetahuannya dari mana? Dari Alkitab. Roh Kudus yang akan menuntun kita ke sini. Nah, kita mendapatkan kebenaran itu dari mana? Lewat pengajaran firman yang sehat yang didasarkan kepada cara menafsirkan yang sehat. Jadi ini loh kaitannya. Melihat kemuliaan, mendapat pernyataan kekudusan Allah, respon kita dengan hermeneutik yang sehat. Makanya orang yang sudah dilahirkan kembali, yang memiliki takut akan Tuhan, sudah dikuduskan dan masih dalam proses pengudusan, itu kan berproses mengejar ini, dia akan tekun hidup dalam pengajaran firman. Karena dari sanalah dia mendapatkan bimbingan, tuntunan, dan petunjuk supaya dia bisa memiliki sikap yang benar terhadap kekudusan Allah. Saya kasih contoh sederhana ya. Prakteknya gimana Dan? Contohnya yang namanya pernikahan. Contoh ya, hidup pernikahan. Pernikahan dalam iman Kristen itu sesuatu yang kudus. Makanya disebut sebagai ikatan nikah kudus. Nah, supaya kita bisa memiliki sikap yang benar terhadap kekudusan Allah dalam pernikahan, kita harus belajar tuntunan Roh Kudus itu seperti apa. Tadi ya, contohnya suami mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaat. Rela menyerahkan hidupnya, segalanya buat istri. Lalu istri tunduk kepada suami. Nah, itu kita dapatkan buat belajar firman. Prakteknya seperti apa? Nah, ketika kita belajar mendapatkan pengetahuan, lalu kita menerapkannya dalam kehidupan pernikahan kita sudah hidup kudus. Sikap kita, praktek kita, kehidupan rumah tangga kita bangun dalam kesadaran, pernikahan itu sesuatu yang kudus di hadapan Tuhan. Nangkep? Itu loh hidup kudus tuh. Jadi diperoleh lewat pengajaran firman, gak bisa tidak. Nah, kalau orang Kristen mengaku Kristen tapi lebih disibukkan doa, penyembahan, nangis-nangis, gak mau belajar firman,
Lalu dia bagaimana bisa hidup kudus? Bagaimana bisa memiliki sikap yang benar terhadap kekudusan Allah? Kan sikap yang benar nggak ada yang ngasih tahu kepada dia. Dia nggak belajar gitu. Nanggap ya. Nah nanti setiap aspek kehidupan kita bertumbuh semakin kudus. Ketika kita belajar tentang pernikahan, nanti kita ada sesinya khusus. Lalu tentang pekerjaan, tentang kehidupan keuangan, cara kita memperoleh lalu memanage, mengelola keuangan kita. Semua sudah kudus di dalam Yesus. Kita harus tahu pengetahuan yang benar, cara melakukan itu supaya kita menjaga kekudusan Allah. Loh, sebelum kamu jadi orang Kristen benar, kamu bekerja. Memang rezekimu didapat dengan cara yang halal. Tapi cara kamu menggunakan rezeki itu bagaimana? Allah sudah menetapkan di sini. Ada dalam pelajaran firman, kebenarannya seperti apa. Supaya ketika kamu memakai, mempergunakan rezeki yang kamu dapatkan dari bekerja itu, kamu menjaga sikap yang benar terhadap kekudusan Allah. Nah, salah satu cirinya apa? Mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Iya, yang bekerja kita, yang merintis usaha dari nol kita. Tapi kalau Allah nggak izinkan itu terjadi, nggak akan terjadi. Makanya kalau dasar kita predestinasi, kita akan dimampukan, sikap kita seperti ini. Walaupun menurut manusiawi kita merasa, wah, usaha ini saya rintis dari nol. Orang nggak ada yang bantu, orang nggak ada yang tahu. Saya mencucurkan air mata, segala macam pengorbanan sampai usaha saya sehebat ini. Kalau dasar teologi kita predestinasi, itu terjadi karena Allah mengizinkan terjadi. Kalau nggak akan terjadi. Maka kita akan selalu dimampukan bukan karena saya. Nah sekarang kan banyak orang Kristen termasuk pendeta munafik. Memang ketika di mimbar dia bilang, oh pelayan ini bukan punya saya, punya Tuhan. Tapi tindak tanduknya, cara dia melaksanakan pelayanan seperti miliknya. Tatanan ilahi diabaikan. Apa kata Allah A, B, C? Enggak dia ikutin. Nah pokoknya ini pelayanan saya gembala, saya yang punya, terserah saya. Dan ini urus saja pelayananmu sendiri, kenapa ngurusin pelayanan saya? Gitu kan? Padahal yang saya sampaikan, tatanan ilahi dalam Alkitab. Jadi kalau dia khotbah sih yang keluar itu ucapannya bagus, kelihatan rohani. Semua punya Allah. Prakteknya bagaimana? Gitu kan? Ya. Jadi bagian ini sudah lengkap sekarang ya sampai di sini. Nah, sebenarnya sampai bagian terakhir ini sudah menjawab pertanyaan tadi ya. Dari 3 pertanyaan kan sudah terjawab bahwa kita sudah berhermeneutik sebenarnya dari awal. Dan hermeneutik kita sekarang kita fokuskan meletakkan dasar sikap hati dan pikiran yang benar ketika kita akan masuk dalam hermeneutik yang sehat. Lalu yang kedua, kita fokuskan berapologetik, membela iman yang benar, yaitu doktrin predestinasi, melawan serangan doktrin hyper free will. Fokus kita di sana. Supaya sikap kita benar ketika kita masuk dalam pengajaran firman hermeneutik yang benar. Kalau dimulai dari sikap begini, Tuhan bukakan kebenaran firman. Supaya kita bisa, walaupun nanti kita sudah tahu prinsip-prinsip hermeneutik yang sehat, kita akan mau dan mampu menerapkannya secara konsisten kepada semua teks Alkitab. Jadi kepentingan duniawi tidak ada lagi, benar-benar murni ya. Itu yang membuat kita bisa konsisten nanti. Oke, lanjut. Nah, inilah penutupnya. Harus dimulai dari sikap seperti itu supaya Tuhan membukakan rahasianya. Jadi berbicara tentang karib, berbicara tentang kudus, berbicara tentang memiliki takut akan Tuhan yang merupakan permulaan hikmat, permulaan pengetahuan, ditegaskan oleh pemazmur ya di Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Versi NASB, the secret of the Lord is for those who fear Him, and He will make them know His covenant. Rahasia Tuhan adalah bagi mereka yang takut akan Dia, dan Dia akan membuat mereka mengetahui perjanjiannya. Jadi lewat hermeneutik yang
sehat kita masuk dalam pengajaran firman, itu hanya bisa terjadi ketika kita memiliki takut akan Tuhan. Dimulai dari kekudusan, dimulai dari sikap syakah proskuneo, karena kita menerima doktrin predestinasi. Dia Allah yang kudus, Dia sudah menetapkan segalanya, suka-sukanya Tuhan. Nah, ketika kita masuk dalam pengajaran firman, Tuhan kasih tahu rahasia-rahasianya baru. Hanya orang yang karib dengan Dia. Jadi setiap halaman yang nanti kita pelajari, Roh Kudus bekerja. Nalar kita pakai, Roh Kudus yang menuntun. Terbuka. Dan nanti dalam praktek teknis hermeneutik yang sehat, kita akan menafsirkan ulang ayat-ayat yang sudah ditafsirkan secara salah, khususnya oleh kalangan Pantekosta karismatik. Termasuk yang terakhir apa? Dalam konteks doa 10 hari 10 malam ini. Hujan awal, hujan akhir. Yoel pasal yang kedua. Mereka salah tafsirkan dengan sengaja untuk mendukung teori mereka tentang pencurahan Roh Kudus yang kedua. Padahal hujan awal, hujan akhir dalam Yoel pasal 2 berbicara tentang hujan betulan. Bukan menubuatkan ada pencurahan Roh Kudus yang pertama, Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2, lalu pencurahan Roh Kudus yang kedua, versinya Pantekosta karismatik. Tidak ya. Itu sengaja mereka selewengkan. Itu hermeneutik yang tidak sehat kan? Hermeneutik yang busuk. Karena mereka pengen menciptakan kekristenan yang enak buat mereka. Masih kecil mereka, disuruh pilih mainan. Maka untuk melegalkan, lalu mereka mengaranglah teori ini pencurahan Roh Kudus yang kedua. Yang katanya lebih hebat dari yang pertama. Yang katanya hanya turun ke atas orang-orang Pantekosta dan karismatik. Tidak ya. Nah nanti ayat-ayat yang ditafsirkan dengan sembarangan seperti ini, lewat hermeneutik yang sehat kita akan luruskan. Termasuk hyperwheel ya, sudah kita luruskan. Oke, ini ya.